segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala tauladan dunia dan akhirat untuk kita sekalian selaku pengikut beliau. Semoga kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Kapolres Kota Palopo serta dengan rombongan, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, keluarga yang hadir, wabil khusus Sohibul Bait, tuan rumah yang berduka yang saya hormati. Sekarang sudah menunjukkan pukul 17.00 jam 5. Saya bicara paling lama 20 menit saja. Keluarga yang saya muliakan, kita sudah paham sama-sama bahwa semua yang bernyawa itu pasti suatu masa akan mendapatkan hal yang dihadapi oleh almarhum, meninggal dunia. Sekalipun pada hakikatnya keinginan kita sebagai seorang manusia tidak ada yang mau mati cepat. Memang kalau ungkapan orang dulu itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya itulah kenyataannya. Karena yang hadir saja di sini, Pak, tidak ada yang mau mati cepat. Kalau ada yang mau mati cepat, angkat tangan mungkin, kuantar ki keberani. Adakah? Dan memang Allah sampaikan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwa manusia itu mau menghindar dari kematian. Tetapi kata Allah, sehebat apapun kamu menghindar, fa innahu mulaqikum, dialah yang datang. Jadi mati itu yang datang, tidak usah ada orang berteriak cari mati dan sebagainya, mau tantang maut dan sebagainya. Tanpa ditantang pun, fa innahu mulaqikum. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup Allah berkata, jadi maka jadi dicabut nyawa kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rentetan ayat-ayat dalam Quran itu banyak menceritakan bagaimana akhir dari perjalanan hidup manusia dengan kematian. Jangan jauh-jauh, orang yang paling mulia saja di antara kita semua ciptaan Tuhan Allah adalah Nabi Muhammad. Takdir Allah pun dijalani oleh beliau. Beliau meninggalkan kita semua 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, lagi-lagi saya ingatkan pribadi saya dan kita semua bahwa kalau kita orang Islam meninggal itu cuma 2 yang dibawa. Cuma 2 dia. Apa itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iman dan amal soleh. Itulah sering kita dengarkan ceramah-ceramah yang topiknya, yang pembicaraannya tentang iman dan amal soleh. Dan memang itu jadi dibawa. Maka dari itu keluarga yang dimuliakan Allah, kita ini makhluk akhirat. Kita ini bukan makhluk dunia, Pak. Karena dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Kita ini makhluk akhirat. Mengapa demikian? Akhirat itu adalah tempat kelahiran nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian satu asbabnya diturunkan ke dunia. Di dunia lah ini tempat kita bagaimana mewujudkan sebagai hamba-hamba Allah yang mau mencapai makam orang-orang yang ditinggikan oleh Allah, maqam mahmudah. Bagaimana caranya? Ya mesti ada iman, mesti ada amal soleh. Berangkat dari situ, Allah tidak serta-merta kemudian bahwa bagaimana caranya? Maka diturunkanlah kitab suci Quran. Maka diturunkanlah Nabi untuk menjelaskan itu semua. Maka diwariskanlah kepada para ulama, diwariskanlah kepada orang-orang yang pintar di antara kita untuk menyampaikan nasihat-nasihat itu. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat untuk kita semua. Termasuk nasihat itu yang ditinggalkan oleh Nabi karena ada 2. Yang pertama ada nasihat yang bicara terus. Bicara terus dia. Apa itu? Itu tadi Quran yang baca ini adikku ini. Cuma dia
kelahiran di kampungnya sana, Bima, sementara saya orang Palopo. Hadirin yang dimuliakan Allah, nasihat itu yang bicara terus yaitu Quran. Maka siapa yang baca Quran, siapa yang dengar Quran, maka hakikatnya memberikan nasihat dirinya sendiri. Itulah hebatnya Quran. Tanpa kita paham pun, itu terkadang ada orang karena mukjizatnya Quran menetes air mata padahal tidak tahu dia, tidak paham dia. Termasuk saya. Jangan banyak-banyak. Sekeras apapun hatinya manusia. Bagaimana nih kerasnya hatinya sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita mungkin hari ini termasuk saya, mungkin kalau tidak ada niat untuk membunuh Nabi, tapi kalau Sayyidina Umar ada niat untuk mencelakai Nabi, bahkan membunuh Nabi. Sekeras itu hatinya sebelum mendapat hidayah. Tapi begitu beliau mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan oleh iparnya dan saudaranya, dalam sejarah itu dibacakan Quran surat Toha, bagaimana itu Pak? Mampu meluluhkan, melembutkan hatinya. Yang tadinya berniat untuk membunuh Nabi, melukai Nabi, ternyata sebaliknya mendapatkan hidayah hanya karena mendengarkan bacaan Quranul Karim. Berarti dia nasihat. Yang kedua, nasihat itu yang diam saja, kebalikan dari Quran. Dia tidak banyak bicara, tidak kampanye, tidak bagi-bagi kartu. Itu dia. Diam-diam dia. Tetapi hati-hati kok. Dia datang. Apa itu? Itulah kematian, Pak. Di atas gunung, di pinggir laut, dalam rumah yang mewah maupun sebaliknya, demi Allah. Fa innahu mulaqikum. Mati itu datang dan bersiaplah kita berhadapan dengan malaikatul maut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mati itu hidup kita di atas dunia ini. Saya mau sampaikan pesan dari orang yang terkenal, namanya Gibran. Ya, Gibran, bukan yang pasangannya ini sekarang, bukan siapa itu? Ya, bukan Gibran itu, tapi Gibran, nama depannya Khalil Gibran. Punya bukunya dulu. Beliau ini berpesan, kita memang manusia ini aneh Pak, aneh, mengherankan, kata Khalil Gibran. Di mana letak keheranan Khalil Gibran melihat kita dan termasuk dirinya? Pertama, beliau mengatakan manusia itu bosan dengan masa kecilnya, bosan dengan masa kecil, dan mau cepat dewasa, Dan memang Pak, anak-anak kecil itu memang, apalagi kalau anak-anak usia SD, SMP, dia itu bosan dengan masa-masa seperti itu. Mengapa demikian? Karena dia tahu, yang dia paham, masa kecil itu penuh dengan aturan. Sementara masa-masa mereka masa-masa bermain, Pak. Baru pulang sekolah disuruh lagi mengaji, disuruh lagi cuci piring, banyak sekali aturan dan sebagainya. Dan itu bagi anak-anak itu ibaratnya adalah paksaan dan penjara untuk mereka. Karena mereka belum paham apa dibalik didikan itu semua. Maka mereka bosan dengan itu. Karena Nabi bilang, banyak sekali aturan, mau kita pergi main-main. Kalau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bosan dengan itu dan mau cepat dewasa. Tapi yang mengherankan, begitu kita dewasa, justru yang malah tertarik untuk kita cerita ketika kita bertemu dengan sesama kita, apalagi teman kecil dulu, adalah masa kecil, Pak. Itu yang enak dicerita. Nyambung kalau masa kecil dicerita. Kembali ke sini, bagaimana itu? Mana itu sungai di situ? Mana itu pohon di situ? Tempat tak main-main dulu. Iya, bagi saya pun demikian, Pak. Saya lebih tertarik kalau ketemu dengan masa temanku, masa-masa SMP, masa SD di kampung. Yang itu dicerita, Pak, masa-masa kecil. Kalau datang dicerita pangkat jabatannya, gajinya, kayanya dan sebagainya, enak jadi dekat, tapi biasa dibilang, malu-malu ya cik. Ya begitu, tidak tertarik, Pak. Termasuk saya, Pak. Biasa dia bilang orang, apa nak cerita, nak jagonya, dirinya nak cerita. Tapi kalau masa-masa kecil dia cerita menarik, Pak. Di situ letak keheranan Khalil Gibran. Yang kedua kata beliau, yang mengherankan dari sisi manusia adalah manusia itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tidak memperhatikan kesehatannya. Pokoknya tidak ada jam pagi tidur, bahkan makan, bahkan mandi dan sebagainya, hanya untuk bekerja dan mencari uang. Itu kata Khalil, Pak. Ini sindiran untuk pribadi saya juga. Tetapi kata Khalil Gibran,
Begitu masuk uang di rekeningnya, uangnya habis digunakan menjaga kesehatan. Bagi periksa di dokter habis. Beli obat ini, beli vitamin ini, hanya untuk menjaga kesehatannya. Padahal tidak ada jaga kesehatannya untuk mencari uang. Di sini letak keheranan beliau. Yang terakhir, ini mungkin kita ada kaitannya dengan kematian. Manusia itu hidup seakan-akan tidak akan pernah mati, dan kalau manusia mati seakan-akan tidak pernah hidup. Artinya apa? Ada tuh manusia yang sudah Allah perintahkan asas amalan-amalan yang wajib dan sunnah atas dirinya. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun mereka tinggalkan. Seakan-akan mereka tidak akan mati, Pak. Sementara yang dibawa mati cuma iman dan amal soleh. Tetapi dia abaikan, dia ragukan, bahkan dia pertanyakan, ada mua jika akhirat, ada mua jika kubur, atau bagaimana, atau seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Nah, yang paling heran lagi, ketika manusia mati, seakan-akan tidak pernah hidup. Berapa lama kita mengenang orang yang meninggal? Coba, paling dikenang malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Masih ada muji menangis kalau perpisahan malam ketiga, atau sampailah malam ketujuh. Tapi kalau selesai malam ketujuh, Pak, masih ada enggak orang? Masih ada enggak orang mengenang kita, sebut-sebut kita? Makanya yang paling cepat hilang ketika kita meninggal dunia itu, Pak, yang paling cepat bukan pangkat jabatan kita. Yang paling cepat hilang, yang dekat dengan kita adalah nama kita, Pak. Kalau kita meninggal dunia, kalau yang saya Sudarmin ini meninggal dunia, yang paling cepat itu adalah nama saya. Tidak ada sebut, maka orang bilang angka itu Sudarmin naik di atas kendaraan geranda, angka itu Sudarmin naik di atas mobil ambulans. Nah bilang angka ini mayat naik. Tidak disebut namaku, Pak. Tidak disebut namaku, ma'asyiral muslim. Begitu cepatnya dunia meninggalkan kita. Sampai kepada nama yang selama ini kita banggakan tidak lagi akan disebut oleh manusia. Kecuali mereka yang mencintai dan kita cintai dan mencintai kita karena Allah. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kita tinggalkan itu, atau orang generasi keluarga yang kita tinggalkan itu, anak cucu kita adalah seperti almarhum ini. Kalau ada anaknya, maka baktikan dirimu, catat dirimu sebagai anak yang berbakti, bukan hanya hidup di mama dengan papa, tetapi juga sampai meninggal dunia. Mengapa demikian? Karena kita anak akan tercatat sebagai anak yang durhaka di sisi Allah kalau orang tua sudah meninggal tapi tidak pernah melakukan kebaikan terhadap dirinya. Bagaimana caranya? Tidak pernah doakan. Tidak pernah doakan. Malah di luar kepala gitu doa kedua orang tua. Malah tidak lulus di TPA, tidak diwisuda bunda waktu di sana. Tidak diwisuda orang TPA kalau tidak doa kedua orang tua, anak manis, anak soleh. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di luar kepala, Pak. Tapi bagaimana mau kita amalkan sementara kita tidak sholat? Mohon maaf. Saya yang saya nasihat diriku. Saya boleh buang. Bagaimana kita mau mendoakan orang tua kami yang paling dekat dengan kita, sementara kita melupakan diri kita untuk doakan, Pak. Tidak pernah angkat diri kita, tangan kita ini, telapak ini, Pak, yang putih ini, mengangkat ke atas untuk mendoakan diri kita. Mana mungkin kita mendoakan orang tua? Kasihan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, setiap kebaikan dan setiap apa yang kita lakukan, bayangkan. Seringkali saya sampaikan doa yang sederhana itu, begitu nak dengar kabar tak orang meninggal, dia bilang mana itu Pak Suradin yang biasa mengaji, dia bilang contoh ada itu si adik, dia bilang meninggal, itu contoh ji, dia mengaminkan, dia bilang meninggal, tapi dia bilang anak baik, orang baik sekali itu, tidak pernah menolak kalau ditelepon nih, semoga Allah mengampunkan dosanya, sederhana Pak, tapi orang bilang begitu. Menjadi doa dalam kubur kita. Tapi kalau Nabi bilang orang mana itu Nabi meninggal dunia, biarin Bapak kiring-kiring, supaya apa? Bapak kiring-kiring, begitu Pak. Siapa lagi berdoa kita? Maka keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kembali ke akhirat dengan status sebagai maqamah mahmudah. Dan itu modalnya adalah iman dan kebaikan kita lakukan. Amal soleh istilah agama keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga berbangga dengan amal kebaikan kita.
baru di 13 menit Pak, dalam lagi 7 menit. Jangan juga Pak, karena memang seperti saya juga, saya sering tanya jangan sampai berbangga dengan amalan saya ini, dengan naudzubillah min dzalik. Karena Quran itu lagi-lagi Pak mengingatkan inna syaitana lakum aduwwun mubin, innahu lakum aduwwun mubin. Dalam rangka yang sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya syaitan ini akan menggunakan segala macam cara untuk bercokol dalam hati kita, sampai kepada amalan-amalan soleh kita, amalan kebaikan kita pun akan digerogoti. Akan digerogoti oleh syaitan. Maka mari kita sama-sama jaga itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kisah ini. Begitu dia jaga betul, syaitan itu begitu hebatnya mempengaruhi kita. Maka seorang ulama itu pernah, namanya Abu Yazid Al-Bustami, bisa di googling di YouTube. Syekh Abu Yazid Al-Bustami satu malam dia keluar Pak dari rumahnya. Dia keluar dari rumahnya, orang sementara terlelap tidur istirahat, dia keluar Pak, bertafakur namanya. Bertafakur itu cara orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur, berpikir kebesaran Allah untuk mengambil semua ibrah apa-apa yang Allah hadirkan di atas dunia ini. Malam itu beliau keluar, keliling-keliling Pak, anggaplah di sini, kompleks ini, keliling-keliling. Malam, kira-kira jam 1, jam 2 dini hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan Abu Yazid ada itu seekor anjing yang kurus kerempeng, yang kalau mungkin bahasa kele-kele, yang datang hampiri beliau. Nah, beliau ini nangka itu walunya, sarungnya, jubahnya nangka, celananya nangka. Begitu nangka, atas izin Allah anjing tadi itu bicara Pak. Bayangkan kalau tengah malam Pak, jangankan anjing, orang Makaleleng saja ini, apalagi kalau serba putih pakaiannya, dan ada bicara, dan tidak pernah dikenal, pasti ada pada perasaan takut-takut Pak. Apalagi ini seekor anjing Pak. Mungkin kalau seperti saya ini macam-macam pikiranku, jin di kapan ini, setan apa ini, pokoknya lari Pak. Tapi dia tidak Pak. Dia berdialog, anjing itu berkata, wahai Abu Yazid, izin Allah ya, atas izin Allah. Kalau izin Allah itu Pak, ya apa yang tidak terjadi Pak? Apa yang tidak bisa, pasti bisa. Kalau Allah berkata, anjing itu berkata, wahai Abu Yazid, kalau kamu angkat itu jubahmu, celanamu, sarungmu, hanya karena engkau merasa jijik kepada saya, karena ada najis yang menempel pada diri saya, kalau itu sebabnya, kan cukup. Kalau kusentuh kau hidungku, kan cukup. Kau cuci 7 kali, salah satunya kau campur dengan tanah, najis hilang. Tapi Abu Yazid, hati-hati. Kalau kamu angkat itu karena merasa dirimu lebih hebat dibanding saya, lebih mulia dibanding saya, padahal kita sama-sama ciptaan Tuhan. Abu Yazid, saya juga tidak minta dilahirkan, diciptakan sebagai anjing. Tidak minta. Tapi ini takdir Allah Abu Yazid. Wahai Abu Yazid, kalau karena kau angkat karena menganggap dirimu terbaik, dirimu suci dibanding saya, dan saya juga begitu menyembah Tuhan saya Allah, hati-hati Abu Yazid. Najis kesombongan di dalam hatimu tidak akan hilang sekalipun kau cuci dengan 7 air samudra, tidak akan hilang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian Abu Yazid pun tersadar, dan Abu Yazid berkata, kalau begitu hamba Allah, kita bersahabat saja. Nah, bilang itu anjing, maaf Abu Yazid, saya tidak akan mau bersahabat dan tidak akan mengikutimu. Sebab kalau ikut sama kau, orang-orang yang menghargaimu, mencintaimu akan cium tanganmu dan tunduk karena tawaduk dan menghargai kamu. Sementara mereka kalau nanti akan mungkin ambil batu dan lempar supaya saya menjauh dari, karena saya menjijikkan atas mereka. Inilah hadirin, sehingga Abu Yazid berkata, wahai Tuhan, kalau di hadapan seekor anjing pun saya tidak memiliki harga diri saja, lalu bagaimana di hadapan Engkau ya Allah? Artinya hadirin yang dirahmati Allah, sehebat apa Abu Yazid dibanding diri kita ini. Kemudian asbab itu beliau mengambil iktibar bahwa ternyata
Tidak boleh kita menganggap diri kita hebat luar biasa dalam melakukan satu amal-amal kebaikan. Namun ternyata apalah kita ini dibandingkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah istiqomah dengan kebaikan yang kita lakukan, karena biarlah Allah yang akan mengijabah. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mencatat siapa di antara kita hamba-hambanya yang mencapai maqam yang dimuliakan di sisinya. Kita cuma melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Insya Allah asbab dari itu semua akan menjadi satu catatan tersendiri dari setiap hamba-hamba Allah, termasuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang pergi dengan membawa amal soleh, dan kita saling mendoakan semoga mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, demikianlah tadi ceramah agama yang diantarkan oleh Ustaz. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Wakapolres Kota Palopo, Kompol Haji Ridwan. Kepadanya kami persilakan.